Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Melia Yosita. Kali ini kita ketemu lagi nih di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Hari ini kita akan bahas mengenai dinamika lingkungan perdagangan internasional. Ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada mengenai perdagangan internasional setelah Perang Dunia Kedua, ada balance of payments, hambatan perdagangan internasional, protectionism, GATT dan WTO, dan IMF, dan World Bank. Yuk langsung kita bahas aja ya untuk topik yang pertama ya. Perdagangan internasional atau World Trade. Masa awal dan pertengahan abad ke-20 merupakan masa yang relatif sulit bagi perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan terjadinya depresi ekonomi dunia yang terjadi di antara Perang Dunia Kedua. Banyak ideologi negara yang bermunculan dan bertransformasi mengakibatkan pola perdagangan internasional menjadi tidak beraturan dan cenderung kacau. Setelah Perang Dunia II selesai, Amerika Serikat memulai untuk menyebarkan paham kapitalisme ke seluruh dunia, salah satunya adalah membangun kembali negara dengan peran perdagangan internasional yang dianggap krusial, seperti Eropa dan Jepang, dengan tujuan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pasar baru. Amerika Serikat menjadi negara yang membantu negara lain untuk dapat bangkit dari krisis perdagangan internasional melalui The General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT yang nantinya merupakan salah satu bagian dari World Trade Organization atau WTO dengan anggota awal sebanyak 117 negara. WTO mengusung era baru dari perdagangan bebas. Kemudian, The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD selanjutnya memprediksi bahwa ada beberapa negara baru yang akan mengalami pertumbuhan perdagangan internasional. Negara yang tidak disangka-sangka ini seperti Brazil, China, India, Indonesia, bahkan Rusia. Ini dikarenakan kebutuhan organisasi bisnis yang menginginkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas sehingga selalu berusaha mencari cara untuk berkembang dan meningkat. Tidak hanya organisasi bisnis global saja, namun organisasi bisnis domestik pula. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai balance of payments. Saat beberapa negara melakukan perdagangan internasional, maka transaksi finansial antara bisnis ke konsumen maupun bisnis ke bisnis terjadi. Ekspor dan impor antar negara, perputaran moneter, investasi, pembayaran, hingga kunjungan luar negeri ini terjadi. Inilah yang dinamakan sebagai balance of payments, yaitu sistem akun yang merekam dan mendokumentasikan transaksi finansial internasional suatu negara berdasarkan suatu periode tertentu. Peran lain dari balance of payments juga sebagai representatif posisi ekonomi serta memuat detail mengenai aspek ekspor, impor, dan investasi. Nah, ada 3 jenis account atau akun yang terdapat dalam balance of payment suatu negara, yaitu yang pertama ada current account, ada capital account, dan ada reserve account. Kalau current account adalah sistem dokumentasi dari seluruh aktivitas ekspor, impor, layanan, transfer, dan pendanaan yang masuk ke suatu negara. Kalau capital account merupakan dokumentasi dari seluruh investasi langsung, investasi portofolio, dan pergerakan modal jangka pendek dari dan ke suatu negara. Kalau reserve account adalah dokumentasi dari seluruh aktivitas ekspor maupun impor emas, fluktuasi pertukaran internasional, dan fluktuasi kewajiban suatu negara terhadap Bank Sentral Dunia atau World Bank. Dan sekarang kita beralih lagi ke hambatan perdagangan internasional atau trade barrier yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah suatu negara. Untuk mendorong perkembangan industri domestik dan melindungi industri yang sudah ada di negaranya, pemerintah negara membuat strategi hambatan perdagangan atau yang kita sebut sebagai trade barriers.
yaitu meliputi seperti kebijakan kuota, boykot, monetary barriers, dan market barriers. Nah, berikut ini merupakan detail penjelasan dari kategori hambatan perdagangan internasional secara umum ya, yang secara umum. Yang pertama ada import policy, termasuk di dalamnya meliputi kebijakan tarif, pengenaan biaya impor, kuota, lisensi, bea cukai, boykot, embargo, dan hambatan akses pasar lainnya. Yang kedua ada sanitary and phytosanitary measure, yaitu biasanya yang meliputi hambatan teknis untuk melakukan perdagangan internasional. Contohnya standar kesehatan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah itu sendiri, yaitu misalnya termasuk di dalamnya kebijakan untuk lebih banyak membeli produk dalam negeri dibandingkan produk asing atau luar negeri. Yang keempat ada subsidi impor yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang kelima ada perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual produk domestik. Yang keenam ada service barriers, termasuk di dalamnya regulasi pemerintah mengenai aliran perputaran data internasional. Yang ketujuh ada hambatan investasi atau investment barrier, yaitu pembatasan investasi bisnis domestik dari investor asing. Yang kedelapan ada government tolerated anti-competitive conduct, yaitu kebijakan pemerintah untuk membatasi pembelian dan produk serta penjualannya dalam negeri ke pasar global. Dan banyak lagi hambatan lainnya seperti penyuapan dan korupsi yang memberikan dampak pada sektor perdagangan internasional. Ini karakteristik hambatan atau trade barriers secara umum ya. Nah, sekarang mari kita bahas jenis implementasi strategi dan kebijakan trade barrier yang diterapkan oleh negara ya, seperti misalnya tarif, kuota, dan import license, VER, boykot dan embargo, monetary barrier, standar, dan anti-dumping penalty. Kita bahas dulu untuk yang pertama, untuk yang tarif. Tarif merupakan kebijakan pengenaan pajak untuk barang masuk ke suatu negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah besaran nilai pajak yang dikenakan bergantung pada jumlah produk, nilai produk, atau kombinasi antar keduanya. Nah, kebijakan tarif ini membatasi sumber bahan baku pabrik yang berasal dari luar negeri, ketersediaan pilihan bagi konsumen, dan kompetisi pasar. Yang kedua ada kuota dan import license, merupakan kebijakan jumlah spesifik unit yang ditetapkan kepada beberapa jenis barang tertentu oleh pemerintah. Pemerintah mengatur jumlah atau batas produk yang boleh masuk ke negaranya, sehingga setiap negara yang ingin mengekspor produk ke negara pemerintah tersebut harus memiliki lisensi yang dinamakan import license. Yang ketiga ada voluntary export restraint atau VER atau VER yang merupakan kesepakatan antara negara importir dan negara eksportir mengenai pembatasan jumlah produk yang diekspor. Biasanya ini ditetapkan untuk produk dalam kategori tekstil, pakaian, besi, pertanian, serta kendaraan. Yang keempat ada boykot dan embargo yang merupakan kebijakan pemerintah di mana membatasi pembelian dan impor dari produk tertentu yang berasal dari luar negeri secara absolut. Yang kelima ada hambatan moneter atau monetary barriers tentang regulasi mengenai hambatan moneter dibuat oleh pemerintah untuk mengelola perdagangan internasional melalui berbagai pembatasan ekspor dan impor. Contohnya strategi hambatan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perdagangan internasional adalah block currency, yaitu menolak negara importir untuk melakukan pertukaran mata uang. Ini dilakukan untuk memperbaiki dan menjaga balance of payments negara tersebut. Yang keenam ada standar, merupakan kebijakan pemerintah yang masuk dalam kategori non-tarif, yaitu berupa contohnya misalnya pemerintah menetapkan standar kesehatan untuk produk luar negeri yang masuk ke negaranya demi melindungi kesehatan dan keamanan warga negara saat menggunakan produk asing tersebut.
Dan yang terakhir ada anti-dumping penalties, yang merupakan kebijakan pemerintah yang masuk dalam kategori non-tarif, di mana pemerintah membatasi bahkan melarang produk asing tertentu masuk ke pasar domestiknya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari kehancuran harga produk domestik yang diakibatkan dengan adanya produk asing. Oke. Nah, trade barriers ini merupakan salah satu tindakan yang dinamakan protectionism. Nah, biasanya eksekutif bisnis internasional paham bahwa adanya kebijakan tarif, kuota, dan hambatan non-tarif lainnya yang dirancang oleh WTO itu adalah untuk melindungi pasar suatu negara dari ancaman yang tidak diinginkan, termasuk dalam aktivitas perdagangan internasional. Nah, pemerintah ini tahu betul mengenai hal tersebut. Namun, setiap negara pasti memiliki tindakan dan strategi proteksi tersendiri untuk melindungi pasar di negaranya. Ini yang disebut sebagai protectionism. Contohnya seperti yang tadi tuh, membatasi impor dengan meningkatkan ekspor dan lain sebagainya. Ada beberapa alasan negara mengimplementasikan strategi protectionism, di antaranya adalah untuk melindungi industri yang masih tergolong baru, tumbuh dan berkembang, untuk melindungi home market, menjaga kestabilan perputaran uang di negara tersebut, meningkatkan akumulasi modal, menjaga pasokan sumber daya alam, mengelola ketenaga kerjaan dan membuka lapangan baru, kemudian sebagai salah satu upaya pertahanan nasional, meningkatkan ukuran bisnis, dan sebagai bentuk tawar-menawar dari kekuatan ekonomi. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai GATT dan WTO. Oke, pada sejarahnya kesepakatan perdagangan internasional dibuat secara bilateral atau antar dua negara yang berhubungan. Namun, Amerika Serikat dan 22 negara lainnya menandatangani sebuah perjanjian yang dinamakan The General Agreement on Tariff and Trades atau GATT setelah Perang Dunia Kedua. Perjanjian ini merupakan cikal bakal kebijakan tarif yang efektif dalam perdagangan internasional. GATT mengatur dan mengurangi pajak yang ada di kebijakan tarif dalam berbagai jenis produk baik barang maupun jasa. Ada 3 kesepakatan dalam perjanjian GATT yang meliputi yang pertama, perdagangan internasional dilaksanakan dengan menghindari tindakan diskriminatif. Yang kedua, strategi protectionism dapat diterapkan untuk melindungi industri domestik melalui kebijakan tarif atau pengenaan jumlah pajak tertentu. Dan yang ketiga, konsultasi merupakan solusi utama untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan internasional. Kemudian pada tahun 1994 setelah penandatanganan perjanjian Uruguay Round di Maroko terbentuklah sebuah organisasi perdagangan internasional yang dinamakan World Trade Organization atau WTO. WTO lebih menjangkau negara yang tidak terjangkau dalam perjanjian GATT. Kemudian kita akan mempelajari IMF dan World Bank. The International Monetary Fund atau IMF dan World Bank Group merupakan dua institusi internasional yang dibentuk untuk membantu negara-negara yang kesulitan dalam bidang ekonomi untuk menjadi mampu dalam ekonomi. Dua institusi internasional ini memainkan peranan penting dalam lingkungan perdagangan internasional dengan membantu untuk mempertahankan stabilitas pasar finansial, membantu pertumbuhan ekonomi negara yang membutuhkan, dan restrukturisasi. Baik, terima kasih. Pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.